Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Hafid dengan NIM 1865017. Di sini saya akan menjelaskan model prototyping. Model prototyping apabila diartikan secara harfiah, maka metode prototipe berarti sebuah metode yang digunakan untuk mengembangkan sebuah sistem yang menggunakan prototipe. Prototipe biasa dikatakan sebagai contoh desain dan juga contoh sistem yang sudah jadi namun belum berfungsi secara sempurna. Prototipe akan memberikan secara garis besar bagaimana sebuah sistem dapat bekerja, dan kebanyakan sistem yang menjadi prototipe berjumlah menjadi sebuah sistem yang sempurna untuk dijalankan. Kedua, tahap-tahap pengembangan model prototipe. Tahap-tahap dalam prototyping adalah sebagai berikut. 1. Pengumpulan kebutuhan. Dalam pengumpulan kebutuhan, pelanggan dan pengembangan bersama-sama mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, mengidentifikasikan semua kebutuhan dan garis besar sistem yang akan disebut. Dan kedua, membangun prototyping. Membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan. Misalnya dengan membuat input dan format output. 3. Evaluasi prototyping. Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan apakah prototyping yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika sudah sesuai, maka langkah keempat akan diambil. Jika tidak, prototyping dievaluasi dengan mengulangi langkah 1, 2, dan 3. Mengkodekan sistem. Dalam tahap ini, prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Menguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi satu, perangkat lunak yang siap pakai harus dites dulu. Sebelum digunakan, pengujian ini dilakukan dengan white box, black box, basis path, pengujian arsitektur, dan lain-lain. Evaluasi sistem. Pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi sesuai dengan yang diharapkan. Jika ya, langkah 7 dilakukan. Jika tidak, ulangi langkah 4 dan 5. Menggunakan sistem. Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan. Ketiga, kelebihan dan kekurangan model prototipe. Setiap perbaikan yang digunakan pada prototipe merupakan hasil masukan dari user yang akan menggunakan sistem tersebut sehingga lebih reliable. User akan memberikan masukan terhadap sistem sesuai dengan kemauannya. Menghemat waktu dalam mengembangkan sebuah sistem, menghemat biaya, terutama pada bagian analisis, karena hanya mencatat poin-poin penting saja. Dapat menjalin komunikasi yang baik antara user dan pengembangan sistem. Keempat, kekurangan dalam penggunaan model prototipe. Pelanggan kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu yang lama.
Pengembangan biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototyping lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan cetak baru sistem. 4. Implementasi model prototipe. Metode prototyping dalam pengembangan sistem cocok untuk digunakan pada sistem yang ingin cepat diselesaikan dan biasanya berskala kecil dengan fungsi yang tidak besar. Contoh dari implementasi metode ini adalah pembuatan game quiz yang berisi banyak pertanyaan untuk user. Pengembangan akan memberikan prototipe dari game quiz yang akan dikembangkan, lalu user akan menentukan kekurangan dari game quiz yang akan menjadi prototipe, dan kemudian pengembangan akan melakukan perbaikan hingga game tersebut bisa dimainkan oleh semua user tanpa ada kendala. Mungkin itu saja materi tentang model prototyping. Lebih dan kurangnya saya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.